Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam sehat. Mohon maaf Bapak Ibu karena kita juga ada amanah ya, kalau kita ngikutin pelatihan kita punya tanggungan untuk diseminasi gitu ya, berbagi lah biarnya gitu. Nah kebetulan saya belajar modul 1.4 terkait masalah disiplin positif. Jadi hari ini saya pengen berbagi ke Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau mengganggu waktunya. Jadi ini penyampaiannya juga nggak lama, paling sebentar Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Untuk berbagi kita harus bergembira ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai cemberut apa sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita belajar harus dengan gembira. Dan yang kita tadi juga sama anaknya Pak Ju luar biasa, kita udah diajarin untuk ikhlas tadi itu kan ya. Oh anak Bu Nurul ya, terima kasih Pak Isnen tadi nasihatnya dari Pak Ju. Nah, yang akan saya sampaikan yaitu masalah budaya positif Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan pada waktu pembelajaran seperti biasa seperti itu. Jadi kenapa di sini budaya positif yang diajarkan, karena kita banyak sekali hal-hal yang terkait di sekolah itu banyak masalah untuk saat ini tentang bagaimana kita membudayakan budaya positif itu di sekolah. Oke. Agenda hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua harapan, yang ketiga pemahaman inti. Di sini ada eksplorasi konsep dan refleksi Bapak Ibu. Jadi di sini ada modul 1.4 budaya positif. Itu harapannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu setelah dari sini dengan waktu yang singkat nanti memahami ya, tentunya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, peserta mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini insya Allah nanti harapan kita Bapak Ibu setelah kita berbagi, kita punya wawasan yang sama gitu. Tapi ini mohon maaf Bapak ya, ini bukan menggurui, bukan ya hanya berbagi atau sharing. Saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sudah mengerti ini, dan mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan seperti ini kita akan lebih dalam lagi memahami kurikulum Merdeka. Yang pertama Bapak Ibu, ini ada sedikit ya pertanyaan kompetensi. Monggo Pak Asep silakan masuk. Bapak Ibu cukup dijawab iya atau tidak saja ya, apa setuju atau tidak setuju saja ya. Jadi di sini ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu seperti apa? Setuju Pak. Setuju ya? Gimana Ibu? Setuju ya? Setuju. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya? Setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Banget setuju banget. Setuju banget. Oke, jadi insya Allah dari pertanyaan-pertanyaan ini kita akan mengetahui ya. Mudah-mudahan ini benar-benar jadi sebuah pertanyaan yang Bapak Ibu pikirkan ya. Dan nanti jawabannya seperti apa kita lihat ya. Oke, Pak Andi kita lanjut lagi. Nah nanti topiknya tadi ya yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang terakhir adalah restitusi. Dan yang ketiga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat restitusi. Restitusi yang kelima posisi kontrol, dan yang kelima restitusi segitiga restitusi. Dan yang keenam keyakinan kelas. Insya Allah keyakinan kelas nanti nggak kita bicarakan dulu. Nah yang pertama kita eksplorasi dulu konsepnya Bapak Ibu ya. Ini teori ya Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan juga bisa kita kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya dan bisa diimplementasikan. Nah di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi maksudnya apa? Ada nilai-nilai
universal itu semua orang itu pasti kalau itu baik, ya semua orang insya Allah pendapatnya baik gitu ya. Yang namanya universal itu seperti itu. Jadi nggak terbantahkan kan gitu ya. Tapi nggak tahu nanti kalau ada yang membantah ya mangga saja, nggak apa-apa, kita boleh berpendapat ya. Jadi kita bebas, nggak ada salah, nggak ada yang benar. Kita belajar bareng dan saya juga di sini belajar dari Bapak Ibu semuanya. Oke Pak, ini kita lanjutkan lagi. Nah di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan dan ilusi kontrol. Ini Bapak Ibu tolong dipahami ya. Ini sangat penting sekali. Tolong dipikirkan. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu kalau pengen mengontrol murid, ilusi Bapak Ibu. Sebenarnya kita nggak bisa mengontrol murid itu. Kenapa? Karena murid itu punya pendirian sendiri. Kalau kita pikirkan ada orang ngomong ke kita, Pak Ana harus begini untuk mengontrol. Tapi sebenarnya dan hakikatnya tidak bisa Bapak Ibu. Nah yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah itu ilusi Bapak Ibu. Ini teori Bapak Ibu ya, boleh dibantah sama Ibu dengan keilmuan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah ini Bapak Ibu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang-kadang kan kita sebagai guru ya, ada siswa kita kurang bagus gitu. Nah kita itu, ini secara dasar ya Bapak Ibu ya, bukan masalah implementasi. Siswa ini harus begini, harus saya atur, harus seperti ini. Nah ini ilusi Bapak Ibu ya. Nah, nanti benar atau salah, maka kita pelajari lebih dalam lagi. Ini tadi ya. Nah di sini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Jadi ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Ini keilmuan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga memahami ini. Punten ini agak working ya Bapak Ibu. Jadi ada sistem stimulus. Nah ini Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini pertanyaan Bapak Ibu. Ya setiap orang pasti punya apa ya, keinginan untuk mengontrol orang lain. Nah di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Betul Bapak Ibu ya. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tentang dunia orang lain itu. Jadi, Bapak Ibu pada waktu pengen mengubah orang lain, otomatis Bapak Ibu kan memahami orang lain itu kan. Wah, itu mah kurang bagus nih, harus ikut kita gitu ya. Sebenarnya bukan kita yang mengontrol dia gitu ya, tapi kita sebenarnya memahami dia. Gitu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Jadi perilaku buruk itu kalau kita melihat itu sebuah kesalahan Bapak Ibu ya. Tapi kenyataannya di teori kontrol atau pilihan itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti bisa kita diskusikan di sini ya. Boleh Bapak Ibu nanti sama di dalam proses saya menyampaikan, Bapak Ibu boleh bertanya, kok bisa seperti itu? Boleh. Yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya, gitu ya. Stimulus responnya. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Jadi orang lain itu tidak akan bisa mengontrol kita kecuali dari kita sendiri. Saya yakin Bapak Ibu juga merasakan itu ya. Kita ikutin dia karena kita mau, gitu kan ya. Kita mau mengasihkan sesuatu ke orang lain karena kita mau. Kalau kita nggak mau, otomatis kan enggak ya. Seperti itu maksudnya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bapak Ibu, kalau ini ya, ada pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi kita akan memaksa orang lain apabila kita itu gagal membujuk atau mempengaruhi, kan seperti itu ya. Ini stimulus responnya, tapi di teori kontrol beda. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Gitu. Jadi kolaborasi itu kita bareng-bareng Bapak Ibu, pada waktu kita bareng-bareng memecahkan sebuah masalah, kita itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Insya Allah Bapak Ibu sepakat mungkin ya kayak gini ya, tapi boleh lah. Nanti Pak saya nggak sepakat nih, saya punya pendapat seperti ini, boleh.
di sini ada model berpikir menang kalah. Kamu menang atau saya yang kalah? Atau saya menang, kamu yang kalah? Sebenarnya tidak. Setiap orang itu pasti model berpikirnya itu menang dan menang. Pasti pengen mempengaruhi pemikiran dasarnya kan ya. Tapi kenyataannya beda. Mengapa dilanjut kita lanjut? Atau mungkin Bapak Ibu mau merespon boleh? Sambil dimakan, diminum boleh Bapak Ibu, santai saja. Udah, ya dinikmati. Oke Bapak Ibu, di sini ada main-main ya untuk disiplin positif yang nantinya Bapak Ibu bisa lakukan ya Bapak Ibu. Sebenarnya di saya nanti yang saya sampaikan itu adalah segitiga restitusi, itu sebuah tool atau alat bagaimana kita menyelesaikan permasalahan di sekolah. Kayaknya mati tadi. Nah, disiplin positif ini ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Greiser, Bapak Ibu ya. Ini teori Bapak Ibu. Nah, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini ada makna disiplin Bapak Ibu ya. Jadi makna disiplin itu bukan kita memaksa terus karena mengambil aturan seperti itu, tidak Bapak Ibu. Yang namanya disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan mengendalikan potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi yang namanya disiplin itu adalah sesuatu keinginan kita untuk mencapai tujuan yang baik. Itu namanya disiplin ya. Jadi bukan disiplin itu mematuhi itu, tapi itu adalah imbasnya. Apa imbasnya itu? Istilahnya itu ya. Jadi dengan kita punya keinginan untuk mencapai tujuan itu, maka kita akan mentaati gitu loh, Bapak Ibu ya, maksudnya. Nah yang kedua di sini ada semua perilaku, tadi kan dijelaskan ya di depan itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah ini ada teori motivasi. Maksudnya memiliki tujuan apa? Anak kita itu bertengkar, anak kita berkelahi, pasti anak itu punya tujuan. Nanti kita bahas ada 5 ada 5 kebutuhan, yang 4 kebutuhan pokok manusia nanti kita bahas. Terus ini ada teori motivasi. Jadi Bapak Ibu harus pahami bahwa motivasi kenapa anak itu tidak mau belajar, gitu ya. Pasti ada motivasi yang kurang. Nah kita lihat di sini teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Anak masuk ke sekolah untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, itu masuknya motivasi ekstrinsik, jadi motivasi dari luar, karena dia takut hukuman, takut apa itu yang dari luar. Nah, yang ketiga di sini adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau untuk menghargai diri sendiri, ini masuknya motivasi ekstrinsik. Jadi dia itu berangkat ke sekolah pagi-pagi karena dia nyadarin bahwa dirinya harus belajar gitu ya. Nah, itu adalah motivasi dari dalam atau motivasi ekstrinsik. Nah, tadi saya jelaskan bahwa ada kebajikan ya, ada nilai-nilai universal. Jadi nanti di keyakinan kelas, keyakinan kelas itu belum kita bahas, tetapi secara math seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga itu adalah model berpikir menang kalah. Yang kedua kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini di bawahnya ada 5 posisi kontrol. Kan Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita sebagai manusia itu punya pilihan 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yakin Bapak Ibu pasti berpikir. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, tempat memantau, dan yang kelima sebagai manajer. Mungkin saya ingin nanya ke Bapak Ibu, kira-kira nih Bapak Ibu, posisi yang sering Bapak Ibu lakukan itu di posisi kontrol yang mana? Semuanya ya? Semuanya kadang-kadang ya? Ya mangga, itu ya. Ya alhamdulillah berarti semuanya ya dipakai ya. Nah di sini Bapak Ibu yang nanti di posisi 3 posisi kontrol ini ada yang namanya segitiga restitusi itu Bapak Ibu ya. Nah di segitiga restitusi nanti kita bahas. Sebelum kita bahas segitiga restitusi, kita membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi yang saya bilang, apapun yang diperbuat, walaupun itu kejelekan, walaupun itu kebaikan, itu ada tujuannya Bapak Ibu ya. Ada tujuannya. Di sini nih Bapak Ibu,
realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan merasa diterima. Yang keempat adalah kesenangan dan kebebasan. Ini Bapak Ibu nanti pada waktu Bapak Ibu menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu harus ingat 5 posisi kontrol Bapak Ibu sebagai guru dan 5 kebutuhan dasar siswa tadi. Ya, ya. Oke, nanti di situ maksudnya ke segitiga restitusi. Oke, kita lanjutkan Pak Adi. Oke, di sini Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan disiplin gitu ya? Nah, ini secara teori ini Bapak, bahasa di ahli bahasa, Pak Isnin ya, ahli bahasa. Nah, di sini berasal dari bahasa Latin disiplina ya, disiplina itu bahasanya. Yang artinya itu belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu ya sebenarnya yang disebut disiplin itu orang yang terus menggali sebuah potensi dirinya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Itu disebutnya disiplin gitu. Namun dalam budaya kita, nah ini dalam budaya kita nih Bapak Ibu ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita menyuruh anak, nih anak harus seperti ini, anak harus seperti ini. Nah ini di budaya kita. Jadi disiplin itu udah beralih. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Jadi yang sekarang itu dia disiplin. Kenapa disiplinnya? Karena hukuman, karena seperti itu. Tapi aslinya kedisiplinan itu sebenarnya adalah suatu usaha seseorang untuk mencapai tujuan yang mulia. Oke, kita lanjut Pak Adi. Nah ini ada nilai-nilai kebajikan universal Ibu, yang tadi saya ceritakan, yang seseorang itu pasti setuju lah. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang, semuanya sama. Setiap perilaku atau pembuat perbuatan memiliki satu tujuan. Ini menurut Dr. William Fraser, ya, teori kontrol tahun 1988. Ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, gitu ya, maka motivasi instriknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari Diary Grossen ya, Diary Grossen 1998. Ini pendapat ya. Nah di sini yang kita pelajari saat ini di kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Kemarin kan ada pertanyaan tuh dari teman siapa, Piko nggak ada ya Bu Piko ya. Kemarin kan nanya yang masuk ke profil pelajar Pancasila. Nah di sini ini nilai universal yang saat ini kita bicarakan Bapak Ibu. Sebenarnya kita itu punya tujuan di profil pelajar Pancasila itu ada ini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini saya ceritakan kemarin saya ngikutin pelatihan ya, beberapa kali membahas masalah ini. Itu dikaitkan dengan visi sekolah. Jadi sebenarnya visi sekolah itu harus mengambil salah satu dari profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Di sini harus mengambil. Nah pada waktu ini diambil, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh semuanya diambil. Tetapi sebelum mengambil ini ada yang namanya kita menganalisis kemampuan sekolah dulu. Nah pada waktu kita menganalisis kemampuan sekolah, tantangan-tantangan yang ada, kita mengambil salah satu. Dan nantinya
pada waktu proyek profil pelajar Pancasila. Nah ini nanti kan sebentar lagi kita dapat proyek nih, apa namanya kan, yang proyek profil pelajar Pancasila. Ya, nah di proyek itu kalau divisinya itu ada salah satu, berarti temanya itu juga harus ada salah satu yang ada. Jadi antara visi dengan proyeknya harus match. Jadi di akhir itu ketemu visi itu dapat dicapai gitu. Jangan sampai nanti pada waktu visinya di sini ada salah satu, proyek profil Pancasilanya nggak ada ngambil tema di sini satupun. Akhirnya visi itu kan tujuan tembak kita, ya di proyek profil Pancasila itu untuk menuju ke sana, ternyata dia punya tema yang berbeda. Akhirnya hasilnya akan berbeda, seperti itu ya Pak Ibu ya. Contohnya Pak. Contoh ya, saya mau pengen Contoh langsung aplikasi dong. Contohin. nanti ini masih teori, nanti setelah ini kita akan bahas kita bagaimana. Kita lanjut Pak. Ini eksplorasi konsep ya, pembelajaran 2002 ya, teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Ini berdasarkan Bapak tadi menjawab setuju dan tidak setuju Bapak Ibu ya. Oke Pak Adi, kita lanjutkan lagi Pak Adi. Nah ini ya, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini sebuah pertanyaan ya Bapak Ibu. Dari hubungan ya, di Kultur Merdeka itu sebenarnya enak memahaminya, karena kita udah dikasih ragu-ragu. Ini adalah motivasi eksternal. Apabila saya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, jadi itu adalah motivasi eksternal. Bapak Ibu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, tidak Bapak Ibu pasti bisa berpikir ya. Itu maksudnya motivasi eksternal Bapak Ibu. Ini kalau dikaitkan dengan ikhlas gitu kayak gitu. Bercanda maksudnya. Oke, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini baru masuk nih. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini. Ini baru motivasi internal Bapak Ibu. Inilah tujuan dari disiplin positif yang digagas di kurikulum Merdeka yang nantinya kita biasakan di sekolah itu Bapak Ibu ya. Jadi ini tujuannya ya, motivasi internal. Oke Pak Adi. Nah ini Merdeka menurut Gejar Dewantara. Kalau tadi kan menurut Balsam ya. Nah sekarang menurut Gejar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Jadi disebut disiplin itu ada punya kecakapan untuk memerintah diri sendiri. Saya loh harus seperti ini, biar saya mendapatkan apa yang kita inginkan dan yang mulia gitu kan ya. Oke, ini menurut Gejar Dewantara ya. Oke, kita lanjutkan Pak Adi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Mungkin Bapak Ibu saya agak pindah ke sini biar saya nggak sampai yang ya. Biar masuk. Oke ya, dihukum oleh penghargaan yang tadi Bapak Ibu kan ya. Ini teori Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu menyangkal bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor-faktor ketergantungan. Ya, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Yang pertama nih Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi kecepatan. Yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Nih Bapak Ibu ya. Nanti contohnya seperti apa gitu kan ya? Teorinya ini masih teori.
Dihukum oleh penghargaan. Tadi kan Pak penghargaan kok dihukum ya? Gitu ya. Ini yang kita pelajari di kurikulum Merdeka itu penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kalau yang bawah pasti sepakat. Yang di atas tuh pasti ada pertanyaan. Ada satu lagi. Penghargaan mengurangi keikhlasan. Penghargaan mengurangi keikhlasan. Iya benar. Tambahan ini Pak Dia, nanti insya Allah kita masukkan ke sana. Tambah lagi, penghargaan mengurangi ibadah. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk program kebajikan apresiasi Bapak Ibu ya. Nah ini bentuk program kebajikan ataupun apresiasi. Jadi kebajikan yang kita inginkan itu seperti ini Bapak Ibu sebenarnya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus. Yang kedua, memberi pengakuan secara pribadi. Ya, memberi pengakuan kepada semua murid bergantian. Jangan sampai murid satu itu aja yang paling disukai. Memberi pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah ini Bapak Ibu yang nilai kebajikan atau apresiasi kita kepada orang ataupun kepada siswa atau kepala sekolah dengan karyawannya, guru kepada siswanya seperti itu. Oke Bapak Ibu ya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin ini contoh nih Bapak Ibu kan ada contohnya ya, bangga kalau dibaca ya. Ini contoh. Jadi kita itu diberi rambu-rambunya Bapak Ibu. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan kepada orang lain atau kepada anak kita. Samanya pembukanya. Kemarin saya perhatikan rasa empatinya besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kalau ada siswa pada waktu itu kan menolong temannya ini. Nah, apresiasinya ini salah satu contoh ya Bapak Ibu, bisa berkreasi lagi. Ini kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat kamu menolong temanmu yang baru di kelas kita. Ini salah satu apresiasi. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kamu. Ini apresiasi ya, ini ada bahasa tuh. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kamu. Itu boleh ditambah lagi sama. Terus yang ketiga, terima kasih untuk apa ya terserah ya. Rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak ngambil sampah kan peduli itu, atau anak mengerjakan atau anak berbuat baik, beri apresiasi. Ini apresiasi kebajikan secara pribadi boleh lanjut. Nah di sini Bapak Ibu. Ini contoh-contoh kebajikan. Kalau kata-kata simpel aja boleh. Boleh, bangga. Seperti apa? Good. Good. Nah, itu. Well. Ya, Salah ya? Bisa. Atau itu rumus wajib pembuka, isi, penutup. Ini suatu contoh, Pak. Ini contoh. Maksudnya kadang-kadang kan bingung kita itu benernya seperti apa sih? Ini panjangnya, pendeknya good. Kan orang udah bisa mengartikan yang namanya good. Waduh. Udah rasanya, udah tahu kan? Kalau kita beda Pak. Gimana? Ayo dulu. Ya, menekannya ya. Nah itu udah punya bahasa sendiri itu, nanti bisa ditambahkan lagi gitu ya kreasi kita. Maksudnya kalau kepanjangan malah pasti gitu Pak. Oh gitu ya. Apakah memang mesti selengkap itu? Enggak. Enggak harus lengkap ini, tapi kalau bahasa itu dipahami oleh siswa bahwa kita tadi tujuannya kita itu mengapresiasi ke anak yang sudah berbuat baik tadi. Biasanya kan kalau panjang-panjang itu kesannya gombal gitu tuh. Oh kalau dari bahasa ya. Iya. Panjang-panjang kan kalau orang Gombal ya. Gombal ya atau bertele-tele gitu. Biasanya kalau seperti itu pasti ada pesan tertentu gitu kan. Takutnya. Iya. Ini sambil diskusi boleh kan ya? Boleh nggak apa-apa. Iya. Diskusi, contoh nggak apa-apa. Tapi kalau pengalaman saya tuh, kalau anak-anak cewek ya, itu apresiasi saya sih yang paling benar tuh dikasih
senyum seikhlasnya. Itu. Itu juga udah kena, tapi saya belum mencoba nih kalau sepanjang ini. Ya. Takutnya malah Berarti cobain kasar. nggak kuliah. Nggak kuliah. Kemarin saya perhatikan Iya. bibir merahmu merah sekali pada saat suamimu dalam kolam. Oh, nilai kebajikan juga ada, situasinya ada. Pada saat suami ngumpul, coba tambahnya kita mainnya. Pada saat suami mau pulang setelah 2 bulan tidak datang. Esok juga doang. Mau kamu layani ya? Iya. Memang luar biasa ya. Untuk apresiasi ini dampak positifnya ke siswa apa sih? Sedangkan ya, sedangkan pengalaman saya dengan apresiasi kata-kata seperti ini tidak akan ada efek ke teman-temannya karena ya kalau saya sih apresiasinya itu langsung ke nilai gitu ibaratnya. Kayaknya kalau misalkan kita ngelihat apresiasi hanya dengan kata-kata tidak akan ada maknanya deh. Kalau ini langsung nilai. Langsung bilang misalkan untuk ini saya catat setelah masuk tadi apa yang kamu ambil gitu. Sampah Pak, saya buang gitu. Jadi itu ada efek untuk teman-temannya juga gitu. Nilainya ditunjukkan nggak ke anak langsung? Kalau saya sih ditunjukkan kalau langsung. Jadi di setiap ada nilai itu di monitor LED itu ada semuanya. Jadi anak-anak itu setiap hari tahu nilainya berapa. Itu motivasi yang saya lakukan di setiap hari. Oke ya. Biasa ya. Memang tadi di awal saya katakan bahwa Bapak itu sebenarnya hal-hal seperti ini itu sudah tahu sebenarnya, sudah melakukan gitu ya. Yang namanya di sini kan adalah pengakuan, Pak. Pengakuan kita itu bisa dengan kata-kata. Kebetulan di sini dicontohkan dengan bahasa. Contohnya gini, Pak Diki, baik sekali sih Pak Diki, kemarin itu kan Pak Diki coba itu anak. Oh, baik Pak. Ada loh. Oke, siap. Sampai anak itu bisa loh, sampai juara. Kira-kira perasaan Pak Diki gimana? Senang banget. Senang kan dia? Nah, ini maksud saya itu di situ. Coba kalau Bapak nanya sampai Gak apa-apa. Ya, oke, Pak Haji. Jangan. Gak apa-apa. Ayah burungnya itu Pak itu. Ke cewek. Coba. Kalau nanti apa yang dibicarakan Pak Isnin tadi, bahasanya nanti kegombal tadi gitu ya. Nah, ini contoh. Tadi contoh satu saja ya. Bahwa itu benar memang ini bisa dirasakan gitu kan ya. Jangan kan cuma cara bahasa juga harus gitu. Kalau ini kan nilai tadi langsung Ya, nilai. dengan apresiasinya dengan nilai. Ya. Tapi kan kalau bahasa mungkin keseharian ya. Kalau nilai kan hanya perilaku hanya ketika di kelas aja. Ya. Kalau apresiasi secara bahasa bisa di mana aja gitu. Di tempat umum di mana aja sehingga anak ya selalu terapresiasi ketika melakukan kebaikan itu. Mungkin kalau tadi nambahin ya, apresiasi yang dari kata-kata ini mungkin efeknya tuh satu orang saja. Iya. Kemungkinan ketika Pak Anam tadi berterima kasih kepada saya senang banget. Tapi Baju tidak termotivasi Pak. Tapi kalau misalkan kita dengan kata-kata dan tindakan misalkan nilai, ke kita senang, ke teman ada motivasi, oh kita harus seperti itu untuk besok. Itu mungkin penambahan dari saya. Ya, nggak apa-apa. Itu memang ada istilahnya kita boleh bereksplorasi lagi ya. Iya. Boleh membedah keterkaitan seberapa besar sih pengaruhnya kan begitu ya. Iya. Kalau kita mengasihnya persen dan tidak ada orang yang mendengar, mungkin hanya satu orang gitu ya. Tapi pada waktu kita di banyak orang, kemungkinan ini ya, kemungkinan secara teori itu dipraktekkan aja. Pada waktu kita mengasih pujian kepada orang, mengasih apresiasi ke orang lain, ya tetangganya, tuh ternyata membuang seperti itu juga diapresiasi ya. Iya. Itu dikasih nilai lagi sama Pak, ya itu orang lain cuma mungkin bisa, mungkin, gitu ya, coba saja. Jadi kombinasikan. Dikombinasikan. Nah, kita nggak bisa ini contoh kecil aja ya Pak ya. Ini sebuah contoh kita bebas berkarya sepanjang ada nilai-nilai kebajikan. Jangan sampai yang nggak ada nilai kebajikan. Nggak terus ini. Oke Pak Ade, kita lanjut. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Oke ya. Nah di sini ada tindakan guru. Nah ini nggak bisa dibuka ya Pak Ade. Sebenarnya ini tadi pertanyaan Pak. Di ini
Lanjutkan. Digede. Ini Bapak ini. Di view aja Pak Adi yang dekat bin tuh di bawah bin. Terus enggak yang ini. Maksud saya yang gambar gelas itu. Yang gambar gelas ya. Itu gambar gelas Tayang. ke bawah. Gambar gelas. Samping. Terus. Satu lagi. Nah, itu. Nah. Maksud saya. Ya. Oh, Sebelum bapak sih. Oh. Bapak nggak tahu. Saya juga tadi. Sudah. Tapi kayaknya akan dipindahin ke sini dulu tadi. Kan yang ngasih tahu Pak Riki, saya kan udah sengaja saya bawa ini. Tayangnya AFS. Oke, Bapak ya. Tayang AFS. Dokter UNBK. Kita harus ngobrol lagi. Kayak tadi di depan kayak numpang. Ya nggak apa-apa, kita bersyukur lah ya kita bisa menayangkan seperti ini, nggak harus lebih baik lagi. Tapi kalau punya duit dan bisa memperbaiki. Amin. Bisa. Kasihan Pak. Oke Bapak Ibu, ini kayaknya agak diem-diem ini Bu Rita. Ini ya Bu Rita, nih saya mau tanya atau teman-teman semuanya. Lapar berita mah. Kan tadi udah jawab ya, tadi itu yang pertama jawaban. Nah yang sekarang nih bener apa salah apa yang Bapak Ibu jawab tadi? Yang pertama nih Bapak Ibu, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pak, jangan nanya gurunya Pak. Kalau mau yang bukan guru nih, anggap aja gue ya dulu siswa gitu tuh ya. Kan Oke. belum nanya siswa Pak. Ya sebenarnya Oh kalau itu kameramen, sini deh. Nah, mau ditanya apa anak? Ini masih Pak. ya ini secara teori ya Bapak Ibu ya. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali. Ini masuknya hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau bahasa ya. Nanti kita lihat. Siap. Iya. Sambil aja Pak ya. Iya, sambil aja diskusi gitu. Ya, oke. Yang pengen pesen kopi boleh? Tinggal itu. Yang itu punya Pak Bosnya ya? Ingat aku saya bisa. Oh, nggak besar berarti tak kasih ke Pak Kos ini kan? Yang bisa kasih Pak Kos. Yang penting kasih saja. Oh ya saya ini. Nah, ini buat siapa? Oh, makasih ya. Catat Pak Anang. Ini buat Pak Kos. Kopi uang berarti satu. Satu sama Kopi uang satu. Oke, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Piloknya satu nih. Ya. Oke. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi Pak Bos. Enggak lama. Tidak sesuai dengan mereka. Itu tak maksa oleh. Bebas Bapak Ibu ya, bebas memilih. Yang kelima, memberikan Membersihkan. Sorry. Makanya saya pindah ke sana, pindah ke sini Bapak Ibu, mirip terus ini Mas. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke, tadi yang nomor 6. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Kalian tidak menggunakan ya untuk Murid disuruh menggunakan tidak mengenakan ya, tidak mengenakan sepatu di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disita sepatunya. Ini tidak ya sepatunya, jadi nggak pakai sepatu. Itu konsekuensi. hukuman. Itu udah ada Pak. Ada hukum. Udah langsung ke bawah.
ada contekannya. Ya ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami ini ya, mencatat 100 kali di dalam buku. Kadang-kadang kan kita nyatet ya, itu adalah hukuman Bapak Ibu ya. Kalau saya Pak mencatat misalkan ayat basmalah selama 100 kali itu buat biar tulisan anak menjadi lebih baik lagi, gimana? Itu Kalau disuruh tugas benar. Ya, tugas. Kalau saya sih lihat di itu ya bahasa tuh aktivasi kalau ada kata di atau ter itu konsekuensi gitu tuh. Itu makanya tadi ada yang beda ya. Iya. Misalkan diminta itu tuh konsekuensi. Kalau mencat gitu tuh Iya. itu hukuman gitu tuh. Iya. Saya sih lihat ini gitu. Iya. Makanya berbeda. Nah, berarti ini pendapat Pak Isnin kalau dari sini berarti menggunakan pola bahasa. Pola bahasa pasif aktif gitu ya. Iya. Nah, Si Pak Isnin, terima kasih informasinya. Ya. Oke, kita lanjut Pak Andi. Ini baju. Tadi baju. Oh iya Pak Cung tadi ya. Tugas. Dibahas tugas Pak, karena disuruh mencatat 100 kali biar tulisannya bagus. Bukan. karena saya Ada kesalahan nggak? Eh? Ada kesalahan maksudnya? ada perbaikan, bukan ada kesalahan. Jadi ya emang karena misalkan nih tulisan saya jelek, karena saya ngerasa sendiri tulisan Arab saya jelek banget. Buat supaya berubah ke tulisannya menjadi lebih baik, dibiasakan. Misalkan sehari 100 kali, sehari 100 kali. Dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu itu ada perubahan. Nah itu seperti apa? Masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Kalau tadi kan kalau ada kesalahan terus disuruh menulis itu masuknya hukuman. Tetapi kalau dia memang belum bisa nulis atau tulisannya masih jelek, supaya tulisannya bagus dikasih tugas seperti itu adalah salah satu metode pembelajaran. Ya itu boleh. tapi bukan bab ini ya. Bukan ini beda. Oke Pak Dia. Udah ya, ada lagi? Yo, lanjut. Ya tanya. Bulia boleh nanya Bulia. Silakan. Jangan, susah pakai. Makan. Kecuali tidak dulu duduknya ke sini. Audiens, nanya. Nanti itu rekam di sana. Oh. Oke kita lanjutkan ya. Nih perbedaan hukuman dan konsekuensi ini Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu perlu pahami bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini hukuman Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Ini beda ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kamu nulis karena kamu terlambat, kamu nyatet ke sana, ke mana? Ke perpus. Ya, atau baca buku di perpus, nah itu maksudnya ada menyakitkan. Disebut Keenakan. secara personal. Jangan pas. Ya kalau itu dilakukan. Bukan buat kamu, bukan. Ya buat pangkas. Di sini. Terus yang kedua membuat anak sakit atau fisik maupun hati, ya untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ini bedanya Bapak Ibu. Pada waktu siswa itu kita terapkan konsekuensi dengan hukuman itu bedanya ya secara psikis itu di sini Bapak Ibu. Anak itu sakit ya, sakit fisik maupun hati ya, jangkanya panjang baru tahu. Contoh kita kan di depan, kamu kan nggak ini, habis itu disuruh push up seperti itu ya, atau dimarahin itu sakitnya jangka panjang gitu ya. Tapi kalau konsekuensi, nah itu membuat anak tidak nyaman aja, tidak nyaman tapi jangkanya pendek. Terus yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Jadi anak itu kalau mendengar disiplin itu dia agak enggan dengannya. Ini secara psikologi begitu ya. Terus anak menghargai disiplin. Jadi dengan konsekuensi anak itu akan menghargai kedisiplinan. Hukuman itu adalah paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Jadi stimulus untuk berbuat baik. Jadi stimulus untuk melakukan sesuatu dari perbuatannya itu tadi. Oke, yang keempat kita mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sebenarnya kalau Bapak Ibu menghukum secara tidak langsung mengajari anak menyakiti diri sendiri. Suruh push up sama. Ya. Udah olahraga. Ya, pas olahraganya. Ya.
Betul, olahraga itu betul kalau kita memang di posisi pas olahraga. Tapi kalau belajar matematika disuruh push up, Kan itu 41. nah hitungannya bener, push up-nya yang nggak bener. Oh, pusatnya. Ya. Nah itu yang Enggak, capek. Terus kali. Pak Haji juga pernah loh Pak, gara-gara push up itu rame karena sakit. Saya datang ke orang Push up lo udah butuh. Bunyi kita mampir malam bunyinya. Oke, kita langsung. Ini salah teori ya Bapak Ibu, tapi nanti kita pikirkan apakah ini memang benar atau tidak. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berpikir bahwa ini adalah keilmuan yang baru kita pelajari. Yang keempat ya, konsep diri yang buruk. Jadi dengan hukuman itu, dia itu akan punya image diri. Waduh, saya itu pemalas. Waduh, saya itu suka terlambat. Jadi secara tidak langsung dengan hukuman itu kita akan memberikan image kepada diri dia. Jadi dia itu merasa nanti bisa rendah diri seperti itu, ya. Gitu. Oke, terus kita lanjut lagi ya. Ini ya konsep diri yang baik. Jadi dengan konsekuensi itu ada konsep diri yang baik. Contohnya kamu kan udah apa ya? Ada contoh di sama kamu sudah menumpahkan kopi nih. Sekarang apa yang harus kamu lakukan? Kan gitu ya. Ya harus Dibersihkan. Nah, dibersihkan. Jadi dengan seperti itu bahasa kita itu akan memberikan sebuah kesadaran bahwa dia harus bertanggung jawab, loh. Ini yang di sana tadi konsekuensi jawabannya. Kalau kita menumpahkan kopi di meja, dibersihkan, nah itu konsekuensi. Tapi jawabannya sekarang tanggung jawab. Apa konsekuensi dengan tanggung jawab itu masih berbeda? Bukan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini hukuman sama konsekuensi bedanya begitu. Jadi konsekuensi itu untuk menumbuhkan tanggung jawabnya. Konsekuensi gitu. Istilahnya ini perbuatannya, tanggung jawab itu rasa di dalam dirinya. Konsep dirinya salah satu contoh dari konsep diri yang baik. Iya, konsep diri yang baik. Itu, ya. Betul Pak. Terima kasih. Yang ketiga nih, marah, rasa bersalah, dengan hukuman anak itu ada rasa marah. Bapak belum ngopi, itu bukan yang ketiga Pak. Coba yang terakhir. Oh yang terakhir. Iseng. Gak apa-apa Pak. Terima kasih sudah diingatkan ya. Ini salah satu contoh apresiasi. Ini ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi dengan hukuman anak itu akan merasakan seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin ada sih anak yang bandel mungkin gitu ya, tapi saya nggak tahu. Tapi kebanyakan seperti ini, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini akibat dari hukuman. Apalagi pada waktu kita melakukan hukumannya di depan orang banyak. Contoh sama pacara terlambat di depan suruh apa ya? Nah, ini akibatnya di diri anak itu. Mengubah jadi konsekuensinya gimana? Nah, mengubah jadi konsekuensi. Nah, di sini kan tapi lo saya jelasin, Pak. Oh, siap. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi nih, ini kalau dari konsekuensi. Nanti contohnya di segitiga restitusi, insya Allah ada contoh. Tunggu dulu Pak, tanya. Oh enggak, Bapak nanti akan saya kasih buat ini bisa itu apa namanya? Contoh Ujian. contoh kasus. Oh. Nah, nanti kita share contoh kasus Bapak identifikasi. Kita belajar mengidentifikasi. Oke ya Bapak Ibu ya, dari sini kira-kira ada pemahaman ya? Ada ya. Terima kasih Mangga. Oh iya, ini kan ada hukuman, ada konsekuensi. Iya. Ya, memang kalau misalkan kalau hukuman kelihatan, memang kan anak ada marah, bisa jadi marah, ya. Merasa bersalah juga atau dipermalukan kan? Karena kadang-kadang kita melakukan itu, ya kan? Itu tanpa sadar gitu kan? Karena kita kan ingin sesuatu yang positif juga daripada anak. Gitu kan? Iya. Nah, kalau konsekuensi itu tetap kita melakukan sesuatu gitu ya. Iya. Kalau misalnya nih, ya, karena di situ ada dibuat tidak jangan juga ya, di situ ya. Konsekuensi kita ada. Iya, tapi jangkanya pendek. Iya. Jangkanya pendek. Ada juga
konsekuensi yang membuat anak tidak nyaman Tidak nyaman. Nah, tetapi tujuannya bukan dia dipermalukan, bukan dari situ seperti itu. Nanti ada contohnya. Nanti. Iya. Contohnya itu tadi Pak, sebenarnya gini. Sama Mama, Iya. ditanyain tadi gelas yang tumpah tadi sama air yang tumpah. Ini contoh. Setelah tumpah kan ditanyakan. Setelah tumpah kan dia ada rasa takut. Aduh ini. Hukum saya Pasti saya disuruh bersihin ini. Kan gitu ya. Tapi dengan bahasa gurunya karena ada pertanyaan begini, ini udah siapa yang nanyain kamu Pak? Kalau ini ditumpahin, kira-kira nih apa yang harus kamu lakukan? Timbul dari diri sendiri jawabannya. Nah, itu konsekuensi itu, Pak. Itu konsekuensi. Tapi kegel Pak. Kegel, tapi kesel kitanya. Iya, itu tadi Pak. Ada membuat anak tidak nyaman tapi dalam jangka waktu. Dimaki boleh Pak. Kan nyaman, tidak nyaman dalam waktu Itu pendek. beda lagi, itu TPPK Pak. Maksudnya Oh gitu. Satu Saya kalau kayak gitu suka ngomong gini Pak. Oh. Semoga mata kan. Gitu tak Pak? Ya. Nggak boleh ya sekarang ya. Dulu gitu. Bukan sekarang Pak. Dari dulu sebenarnya. kecuali Pak. Sengaja ini ditumpahin, nggak ada masalah. Tapi nanti di segitiga restitusi, walaupun dia sengaja menumpahkan juga ada caranya Pak. Nanti ada contoh lain ya. Ada contoh Masalahnya lain. Bapak jangan nyontohin gelas gede Pak. Masa ketumpahan gitu tuh. Oh iya itu kita lanjutkan nanti. Oh, siap. Salah Pak. Apa diubah nadanya? Kamu gak punya mata tak? Dicolok sama kamu. Ya Pak, ya Pak. Ya, memang luar biasa ya Pak Isnen. Ini tadi dengan bahasa dan linguistiknya ya. Terima kasih Pak Isnen sudah hadir di sini karena ini butuh masukan Pak Isnen. Sama kan malah macam bayi. Nah di sini apa sih restitusi? Tadi kan kita bahas nih masalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nih untuk memperbaiki, semua orang kan punya kesalahan ya. Tapi nih kita pakai restitusi. Yang kedua, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi habis melakukan sesuatu kesalahan, dia bisa balik lagi ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat. Ada waktu dia. Nah di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari situasi untuk masalah mereka. Jadi berpikir situasinya itu seperti apa, seperti itu lalu untuk mencari solusi ya disesuaikan dengan situasi yang ada. Jadi mereka bisa berpikir dari dalam diri untuk memecahkan masalah itu tadi. Oke, kita lanjutkan. Dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan memperlakukan orang lain. Ini menurut apa? Gosen ya, Gosen bahasa Inggrisnya Jerman Pak. Hah? Jerman. Bahasanya? Iya di Jerman. Oh Jerman ya Gosen. Ya ini Gosen. Maksud saya bahasanya takutnya. Nah 2024 ini dari Belanda. Pak. Kacamata bikin. Ya 2004. Bapak mumpung di sini ya. Iya. Jadi kalau diperbaiki penyampaian nggak apa-apa ya. Mumpung di sini. Boleh. Kalau di depan mertua kan bikin malu. Ya kalau depan mertua man insya Allah nggak begini Pak. Oh, iya. Nggak apa-apa ini masalah restitusi. Ya Pak. Oke kita lanjut Pak Adi. Siap. Oke Bapak Ibu, ini ada identitas gagal. Identitas gagal dari hubungan, yang kedua identitas sukses dari disiplin. Tadi kita ngomong disiplin, tapi yang disiplin dalam artian yang tadi ya Bapak Ibu ya, bukan disiplin yang kita artikan sebuah penekanan terhadap orang lain, bukan, tapi disiplin bagaimana kita dengan gigih untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu Bapak Ibu. Nah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi konsekuensinya, yaitu sesuatu harus terjadi restitusinya. Nah sekarang kita tambah restitusinya. Berarti saya mohon maaf Bapak Ibu agak kesini supaya mata saya nggak capek kesana ya. Nah ini ada restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi merupakan pilihan. Terus yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman, ini untuk konsekuensinya tidak nyaman untuk murid
atau anak untuk jangka waktu pendek. Jadi ini hampir sama antara hukuman dengan konsekuensi untuk ketidaknyamanannya, tapi jangkanya panjang sama jangka pendek. Kalau restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang, menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Ini. Nah nanti yang kita bahas itu restitusinya di sini Bapak Ibu ya. Hukuman adalah korban mendapatkan mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, korban bisa diabaikan. Nah, ini pasti Bapak Ibu pikir kok korban diabaikan. Nah, nanti boleh ditanyakan setelah selesai. Murid atau anak akan tersakiti. Nah, ini dengan hukuman murid atau anak bisa tersakiti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, restitusinya murid anak mendapatkan penguatan. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi di restitusi itu ada. Jadi urutannya hukuman, konsekuensi sama restitusi. Berperilaku pasif agresif meningkat. Jadi anak itu kalau sering dihukum, dia akan lebih agresif. Kemungkinan pas di sini enggak, tapi di luar lebih. Kemungkinan seperti itu ya. Ini kira-kira ada berapa jam ya Pak? 15 menit. Ada sejam ya. Ini sudah. Hah? Berapa kita mau? 9.4. Kalian ke Nanti kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ya sampai tapi kok nggak sampai 3 menit lagi. ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti secara garis besar nanti Bapak Ibu bisa dibaca. Nanti saya share itunya ya. Jadi di sini ada restitusinya, konsekuensinya dan akibat-akibat dari hukuman. Tadi kita lanjutkan balik. Oke ya di sini ya. Nah di restitusi itu ada ciri-ciri Bapak Ibu ya, ciri-cirinya ini saya baca saja ya, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di Bapak Ibu ciri-ciri restitusi itu suatu alat atau tool yang kita gunakan untuk berusaha masalah untuk mengatasi anak yang berperilaku menyimpang Bapak Ibu. Jadi ini ciri-cirinya 9. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7 restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9 restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak-anak yang salah supaya bisa kembali ke kelompoknya seperti apa. Nah, tapi itu ada tuntutannya. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau nggak ditanyakan kita lanjutkan. Saya nanya, itu si anak bisa Pak kembali ya Iya. ke kelompok, tapi si kelompoknya belum tentu bisa menerima. Ya. Apa yang mesti kita lakukan sebagai pihak yang jadi pengendali atau jadi manajer dalam suatu kelas ya? Anaknya bisa kita kembalikan ke kelompoknya Pak, gitu. Setelah melakukan suatu kesalahan misalkan ya, tidak kita hukum, kita terapkan konsekuensi. Pada saat hasil ujungnya ya restitusi itu anak mau kembali Pak. Setelah sekian lama dia bolos itu ya, anak mau ke kelas lagi. Alhamdulillah tuh kita bujuk, kita kuatkan, kita ini, kita itu. Tapi si kelasnya yang menolak. Di depan kita mereka iya aja Pak. Tapi pada saat kerja kelompok kena tolak, diskusi kena tolak, gak diajak, atau didiamkan, atau diabaikan. Apa yang mesti kita lakukan itu Pak? Soalnya yang banyak kita temui kayak gitu tuh. Iya. Ya, memang luar biasa nih Pak. Iya, kita kan sudut pandangnya teh sudut pandang anak yang jadi pelaku aja ya, pelaku gitu dia, bahasa kasar tuh pelaku. Tapi apakah lingkungannya itu environmentnya masih yang kesatunya oke? Pengadat Pak, budaya daerah itu kan beda-beda. Ini seolah-olah pelatihannya di tembak nasional aja. Iya. Belum tentu loh Pak yang punya dosa walaupun sekali atau berkali-kali pada saat balik lagi diterima gitu tuh. Paling kayak di muka doang. Aslinya mah pada saat melakukan kerja kelompok, minta bantuan tugas dan sebagainya ya. Nanya yang lain aja lah gitu. Atau ikut kelompok sana aja gitu tuh. Oke, terbaca Pak Isnin. Maksud Pak Isnin, oke Pak Isnin. Jadi kita fokus dulu di sini ya.
Jadi di atas tadi kan ada restitusi itu bahwa si korban atau orang lain nanti ada perlakuan sendiri. Tapi tidak di sini. Yang di sini restitusi kita itu berfokus dulu pada pelaku dan korban dulu. Ya, nah di situ nanti lebih dalam lagi. Kan di sini kan yang jelas anak-anak yang baik nih. Ya, anak-anak yang baik karena kita di disiplin positif di sini adalah untuk menciptakan suasana yang menyenangkan itu tadi ya. Nah, itulah nanti ada apa istilahnya kebijakan-kebijakan yang di sekolah atau apa yang disiplin positif yang sudah kita biasakan tadi. Bagaimana kita menerima anak-anak yang salah dan tobat tadi gitu. Setelah kita melalui tahapan-tahapan restitusi dan kita anggap anak itu udah oke gitu. Karena di dalam situ nanti tadi posisi kontrol itu ada yang terakhir itu namanya manajer Pak, sebagai manajer itu ada pengawasan. Nah pengawasan itu nggak bisa sehari hari. Nah di dalam pengawasan itu dan kita juga harus bisa ngasih jaminan ya kepada teman-teman yang lain. Nah, seperti itu. Nanti ada perlakuan yang lain nanti kita ketemu lagi. Oh ada pembahasan soal. Oh ada lagi, insya Allah. Panjangnya pada ya. Ya. Sementara kita fokus di sini dulu ya. Nah ini ciri-ciri restitusi itu di sini ya Bapak Ibu. Pengawal salah satu nggak ada, nanti bukan restitusi. Tadi kita lanjutkan. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Lanjut Pak Adi. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memahami 4 kebutuhan ini, 5 kebutuhan manusia, insya Allah Bapak Ibu nanti bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama nih Bapak Ibu ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, ya kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Ini. Jadi semua tindakan anak itu pasti punya tujuan. Contoh, anak berkelahi. Kenapa dia berkelahi? Karena ada masalah ini. Tujuannya apa? Penguasaan. Ya, pasti ada tujuannya. Nah di situ, nah kita analisis setiap ada itu kita tanyakan itu nanti ada di restitusi. Oke Pak Adi ya kita lanjutkan ya waktunya karena ini. Nah ini ada 5 posisi kontrol. Tadi kita tahu 5 dasar kebutuhan manusia. Kita tahu juga posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Kita itu mau di mana gitu kan? Mau memposisikan seperti apa? Nah di sini Bapak Ibu ada posisi kita itu ada menghukum, ada membuat orang lain bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tapi yang menghukum dan membuat orang bersalah itu kalau bisa jangan dipakai. Oke ya? Nah, yang kita pakai itu satu teman, pemantau, dan manajer. Yang paling bagus adalah sebagai manajer. Ini yang paling bagus. Tapi kenyataannya kita nanti bahas nanti ya. Pertemuan next time. Oke ya. Nah ini guru berbuat ini contoh satu aja, contoh satu tadi. Guru berbuat menghadir, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah ini contoh hukuman ya. Membuat orang merasa bersalah ya, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah itu membuat orang bersalah. Sama Pak Isnin ini ya. Saya ada kecewa sama kamu. Saya ada ya. Cewek atau Pak itu kan katanya ibu. Oh ya ibu. Ya ibu-ibu ya, kuliah nih ya, kuliah. Saya kecewa sama kamu, gara-gara kamu gini ya. Nah rasa kecewa itu membuat anak mempunyai rasa bersalah. Aduh, saya deketin guru, saya salah. Nah rasa bersalah itu di situ. Mudah-mudahan itu nggak dipakai nanti ke depan. Oke, kita lanjutkan tadi. Membuat alasan-alasan untuk muridnya ini teman sebagai teman biasa ya, kita kan sebagai teman itu kalau ngomong sama teman itu kan ya sih kayak begitu mah kan gitu ya, ada bahasa-bahasa seperti itu. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi nggak apa-apa sih kamu mah itu nanti juga itu teman ya, posisi kita memposisikan sebagai teman. Pemantau menghitung atau mengukur kesalahanmu sekian gitu ya. Restitusinya seperti apa tindakannya, nah itu sudah kepantau. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti ada contohnya mengajukan pertanyaannya seperti apa. Nah, itu ada yang Itu ada di bawah. Apa yang kita? ya. Contoh pertanyaan. Ya itu contoh pertanyaan ya. Itu yang manajer.
Ini karena waktunya ini ya, kita kasih itu sebagai contoh, nanti kita upload. Pertanyaan-pertanyaan yang, nah di sini ada pertanyaan nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kita lanjutkan ya. Membuat orang merasa bersalah. Ya, ini kamu tidak pernah benar melakukan itu menghukum. Ayolah melakukan demi ibu papa. Nah ini teman Bapak Ibu. Ini bahasa contoh ini bisa dikembangkan sendiri Bapak Ibu ya, kalau sebagai teman bisa dikembangkan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang dari pemantau? Ini sebagai kita sebagai pemantau, gitu ya Bapak Ibu. Nah yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah di sini, ini sebagai manajer Bapak Ibu ya. Gitu. Terus yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Bahasanya kamu selalu aja itu paling akhir. Nah ini menghukum. Oke kita lanjutkan Pak Adi. Ini saya pengennya ke restitusi ini ya kita itu posisi bergeraknya itu di peraturan pemantau dan konsekuensi. Yang kedua kita ada nilai manajer dan pemberikan. Itu ada kata-kata atau bahasa-bahasa di bawah itu contoh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca ya. Oke Pak Adi kita lanjutkan lagi Pak. Nah ini baru kita masuk ke segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu sebenarnya ini baru inti, tapi nggak apa-apa, ini bisa kita cepatkan lagi. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Yang pertama nih Bapak Ibu dipahami Pak Jis, Pak Isnin, kuliah. Jadi yang pertama adalah memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga menstabilkan identitas. Yang keempat menanyakan keyakinan. Makanya nanti itu Bapak Ibu harus memahami bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas. Nanti mudah-mudahan di Kompel kita memberikan ini ya Pak Adi ya. Nanti bisa sama Pak Adi kita kolaborasi untuk berbagi. Jadi supaya kita memahami bagaimana membuat keyakinan kelas. Nah dengan keyakinan kelas di segitiga restitusi ini bisa dimantapkan. Atau keyakinan secara pribadi dia bisa juga. Nah yang pertama, sama anak itu melakukan sesuatu, kan kita tanya ini validasi Bapak Ibu. Anak itu melakukan sesuatu, kita harus memvalidasi. Jangan sampai kita langsung menjudge. Wah kamu mau kelahiran. Itu harus kita validasi ini contohnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Anak kan lahir, harus kita tanya gitu. Kamu pasti punya alasan dong kenapa kamu berkelahi. Oh iya Bu, dia kan bercerita panjang gitu kan. Nah itu kita validasi. Nanti akan ketemu yang 5 kebutuhan pokok itu tadi. Nah dari situlah baru nanti kita ke menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah pertanyaan ke anak itu. Yang tadi kan ditanyakan, kamu melakukan seperti ini pasti punya tujuan. Nah cerita di situ. Ya, kita kan semuanya menyadari ya bahwa setiap manusia itu punya kesalahan. Ya, nah di sini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah ini ada tulisannya sebenarnya Bapak Ibu. Nah, baru menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dari dia melakukan perbuatan-perbuatan itu, sebenarnya dia itu pengennya apa sih gitu kan? Nah, maunya apa gitu kan? Tadi pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang pengen dipenuhi. Nah dari situ kita bisa nanti setelah selesai dari segitiga restitusi bisa kita arahkan. Sama dia dulu pengen menguasai, di sini ada sila, mungkin dia berikan boxing, kan begitu ya? Bisa lah seperti itu. Untuk kreativitas kita lanjut Pak Andi. Nah di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia salah, dia nanti akan merasa enggak ini ya, balik lagi bisa memperbaiki diri lagi dan berpositif lah ya. Ini dalam tadi menstabilkan identitas. Nih contoh ya dulu perkataannya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu
bersikap baik pada dirimu sendiri. Ini pertanyaan-pertanyaan ke anak. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini bisa Bapak Ibu bikin-bikin lagi bisa. Gitu. Ini contoh. Lanjut Pak Adi. Nah yang kedua, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ya ketika melakukan kesalahan. Tadi di atas alhamdulillah sudah dijelaskan ya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan tadi. Jadi ini contohnya guru berkata ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Sama dia kelahi, bawa pedang, jotos-jotosan. Tapi kan ada, kamu kan udah bawa pedang, tapi kamu enggak sampai nusuk ke anak kan gitu ya. Berarti di dalam dirinya dia tuh masih ada hati yang baik. Tapi kamu tidak melakukan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah dan seterusnya itu nanti Bapak Ibu baca ya di itu, kita kalau mau diskusi lagi boleh nanti di next time ya. Katanya kita dijadwalkan sebulan sekali ya Pak Ati ya, atau setiap hari 1 jam. Well, Sebulan sekali aja. sebulan sekali. Lanjut lagi. Nah ini validasi baru kita menanyakan masalah keyakinan. Ya siapa tahu nanti Pak Ati mengagendakan sebagai ketua komel Bapak Ibu ya. Iya. Siapa itu? Anak melihat kesalahan, ya, anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi dengan keyakinan yang menanyakan keyakinan ini apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Nah ini tadi betul kalau itu. Jadi di kelas kita itu kita sudah punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kayak kemarin ada yang nanya gini, apa sih apa bedanya kesepakatan dengan keyakinan gitu ya? Kalau keyakinan itu insya Allah kesepakatan. Kalau kesepakatan belum tentu keyakinan, apalagi peraturan kan beda. Ulangi Pak. Kalau kesepakatan belum tentu keyakinan. Kalau keyakinan itu masuk ke kesepakatan, ya, bisa disepakati. Maksa ya? Hah? Ada sedikit paksaan. Bisa sedikit paksaan, bisa disepakati. Iya kan? Bisa jadi kesepakatan, ya. Karena gini, kalau kesepakatan ini contoh keyakinan itu satu ada nilai kebajikan, keyakinan ada nilai kebajikan. Kalau kesepakatan itu belum tentu. Belum tentu apa? Belum tentu ada nilai kebajikannya. Kalau tidak ada nilai kebajikan, apakah ada nilai ketidakbajikan? Bukan masalah Bukan gitu. Bukan gitu. Konsepnya bukan gitu. Bukan begitu. Jadi ada kebajikan secara universal tadi. Ada yang neta. Contoh, Coba contohin. kalau kita mengendarai mobil harus pakai helm. Masa sih Pak? Enggak. Apa udah ngomong belum? Saya kan udah suruh Pak. Sorry ya. Ini biar bagus Pak videonya. Iya, Bukan interaksi ya. Ya, terima Iya, kasih. kalau interaksi banyak chatnya. Kalau Bapak bawa, kalau kita bawa Banyak editnya. Kalau kita bawa motor, bawa motor ya, ganti ya bawa ganti ya. Ya, kalau kita bawa motor, kita wajib pakai Itu sepakat apa kebajikan? itu tadi yang Peraturan di bawah. peraturan kesepakatan tadi itu. Nah, di keyakinan dia itu masuknya ke keyakinan. Kenapa? Karena ada nilai kebajikan. Kebajikan. Apa nilai kebajikan? Mengamankan. Keselamatan. Misalnya. Di sekolah Pak, di sekolah Pak. Dan di jalan Pak, coba. Di sekolah, di sekolah. Di sekolah. Nah, Kamu setiap hari kita harus masuk tepat waktu jam 7. jam 7. Oke kan? Sepakat. Ya. Nah, Nah, keyakinannya atau nilai itu sebagai keyakinan tadi kan. Nah, itu nilai kebajikannya disiplin. oke. Oke kan? Nilai betul, kebajikannya. Nah, ada nilai kebajikan di sini. Dibalik Pak, ada Iya. yang nilai kebajikan tapi tidak bisa disepakati gitu. Apa itu? Enggak apa-apa. Contohnya? Ini mah ini nanti saya aplikasikan di kelas gitu tuh. Agak puyeng-puyeng juga nih saya ini. Oke dulu. Ngopi. Soalnya ini nanti sebenarnya di sini di paling bawah itu ada cara membuat kita keyakinan kelas. Ada. Kapan? Kapan kita jadwalkan lagi? Jumat Pak, kalau kiamat ini nggak ketemu nanti. Ada mau dilanjut 2 jam. Waduh.
kuliah yang jangan ya Bu. Ya, alhamdulillah sebenarnya. Kita lanjut Pak Ali. Kita lanjut karena ini seru. Karena kasihan Pak Ya. kuliahnya nanti ya. Kita sama setengah 12 tetap ke masjid Pak. Ya, ini jam berapa ini? Kita Oke, satu ya. Beli langsung ke refleksi Bapak Ibu, tanggapan 2 orang saja. Baik, aja Pak. Baik. Tanya saya Pak. Oke, Pak Isnen dulu ya. Oke. Oke, Pak Isnen. Hal baru apa yang mengubah paradigma Pak Isnen? Yang Pak Isnen dapatkan saat ini? Setelah ini, Iya. setelah penjelasan Bapak, Iya. ternyata satu ada restitusi ternyata dalam Ya. konsep anak ya, Iya. walaupun masih belum puas gitu. Iya, iya. Limit waktu kan. Hmm. Nah, udah itu aja sih. Oh iya, terima kasih. Satu lagi, ibu-ibu aja nih. Siapa ibu-ibu bangga? Iya, yang kayak gitu. Nah, Burita bangga, Burita. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, Bu Ria? Bu Burita. Saya ya jadi mengetahui Pak antara konservasi dan lingkungan. Iya, terima kasih ya. Jadi dengan belajar di sini, Banyak, ada Pak, banyak, materi yang didapatkan. Banyak. Rasanya gimana, Bu? Dingin Pak. Saya tutup AC Pak. Berita jangan terlalu dingin, berita harus Ya. ada sedikit Oke, hangatnya. terima kasih Bapak Ibu. Sedikit. Satu. Nah, terima kasih Bapak Ibu ya. Sudah apa ya istilahnya menyempatkan diri untuk menghadiri sesi berbagi ya Bapak Ibu ya, inspirasi dari pelatihan kita. Kebetulan kita pelatihan juga masih di satu tempat. Nanti ada lagi itu yang modul 2, modul 3. Oh masih banyak Pak. Masih banyak Wah, yang ini. Ayo guysnya. Masih manjang. Nanti kita bisa berbagi atau di luar sama Bapak Ibu pengen menanyakan lagi, berdiskusi lah sama kita apa yang kita pahami, apa yang kita tahu, kita insya Allah kita sampaikan. Oh di sini aja Pak. Boleh ya Bapak Ibu ya. Maaf. Nah, kurang dan lebihnya omongan saya ya ada mungkin yang menyakitkan hati atau apa. Oh iya, aduh saya mohon maaf, dan begitu juga Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang baik dari saya maafkan. Tapi alhamdulillah nggak ada hari ini. Bapak Ibu menyenangkan dan saya juga gembira karena Bapak Ibu sudah bersedia. Mungkin itu saja dari saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.